Pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. The one they call Jairo Riedewald. 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 Yeah. Exco PSSI sindir Hassani Abdul Ghani soal pemain Crystal Palace Jairo Riedewald. Arya Sinulinga menyebut Hassani Abdul Ghani tak paham soal pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Menurut Arya Sinulinga, ada baiknya Hassani Abdul Ghani fokus sebagai anggota Komite Disiplin, Komdis, yang merupakan pekerjaan utamanya di PSSI. Hassani Abdul Ghani mengeluarkan unggahan di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Dalam unggahannya, Hassani Abdul Ghani mengaku dihubungi saudara dari nenek Jairo Riedewald yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname. Namun, minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, kata Hassani Abdul Ghani di akun Instagramnya, Hassani Abdul Ghani. Bang Hassani itu enggak paham mengenai Jairo. Lebih baik beliau fokus ke urusan Komdis saja, masih banyak yang harus beliau tangani, tulis Arya Sinulinga di unggahan terbarunya di Instagram, Arya, M. Sinulinga. Termasuk urusan Jairo Riedewald, PSSI bekerja dalam senyap. Supaya jangan supporter dikasih harapan-harapan dan seakan-seakan hanya urusan karena punya darah Indonesia. Biarkan kami bekerja seperti selama ini, di mana dalam waktu 1 tahun sudah memproses 9 pemain naturalisasi. Sepertinya belum pernah terjadi sebanyak dan secepat ini, lanjut Arya. Satu harapan pencinta sepak bola tanah air, adalah PSSI bisa terus meningkatkan prestasi sepak bola tanah air. Mulai dari perbaikan kompetisi, peningkatan kualitas wasit, pembinaan sepak bola usia dini yang berujung kepada performa brilian timnas Indonesia. Erick Thohir sudah kantongi striker calon naturalisasi, salah satunya dikabarkan Ula Romeni. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah mengantongi calon pemain naturalisasi berposisi striker. Bukan main-main, pemain ini masuk dalam kategori grade A. Namun demikian, dia belum membeberkan identitas calon penggawa baru timnas Indonesia itu. Rumor yang berkembang, salah satunya adalah Ula Romeni. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan, mengaku sudah berkomunikasi dengan Erick Thohir, beberapa nama yang digadang-gadang PSSI. Striker itu sudah ada. Tapi harus dibicarakan dulu. Dari pembicaraan yang telah dilakukan, striker itu senang, sudah membuka diri ingin memperkuat Indonesia. Main di grade A, tapi belum bisa disebutkan siapa striker tersebut, menjadi rahasia Pak Erick Thohir, sudah disebut. Erick Thohir sudah lewat Zoom atau apa di sana, ngobrol santai dengan pemain tersebut. Ngobrol ini sudah ada kesepahaman, sehati, sepikir. Mudah-mudahan ini cocok. Baru langkah berikutnya diambil, mengundang pemain tersebut ke Jakarta, ujarnya. Kalau dia sudah datang dan bertemu, sudah salaman. Biasa, sudah pasti. Kalau sudah bertemu ketua, ini sudah aman, katanya. Dia datang langsung mengurus dokumen, dan administrasi seperti Tom Haye, J. Idzes Ragnar. Kemudian melakukan itu medical check-up, wawancara, datang berkunjung ke kedutaan besar. Nantinya akan terjadi dengan sang striker ini, saya sudah ada komit dengan Pak Ketua. Kalau sudah umbar janji, dia tidak mau janji-janji saja, katanya. Naturalisasi terus menjadi bahan perbincangan di sepak bola Indonesia. Belakangan memang makin banyak pemain yang disasar untuk program itu. Namun, belakangan program itu hanya menyasar pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Para pemain hasil program itu bahkan sudah menjadi langganan timnas Indonesia.
Sebut saja apa yang dialami Jordi Amat, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan banyak lagi pemain yang lain. Sama seperti sebelumnya, program naturalisasi tetap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang merasa program itu seharusnya tidak menjadi andalan utama. Ada beberapa negara top Eropa yang pernah gagal dalam menjalankan program naturalisasi. Portugal pernah memiliki striker tajam di era 1990-an hingga 2000-an awal. Ada sosok Nuno Gomes dan Pedro Pauleta yang sempat menjadi andalan Seleção das Aquinas. Namun, Portugal sempat tak punya striker tajam. Terutama di era ketika Cristiano Ronaldo masih bermain di posisi winger. Hal itu membuat Portugal melakukan langkah berani. Mereka menaturalisasi kepada striker kelahiran Brasil, Liedson, yang kebetulan sedang panas bersama Sporting Lisbon. Namun, karir Liedson di timnas Portugal tidak terlalu bisa diingat. Sebab, sosok yang kini berusia 46 tahun itu hanya mencetak 4 gol dari 15 laga. Spanyol dan Italia pun tak alergi dengan pemain naturalisasi. La Furia Roja sempat memiliki 2 pemain Brasil, Diego Costa dan Rodrigo Moreno. Tapi mengapa dikala Indonesia sedang memperbaiki kualitas, dengan jalan yang sama naturalisasi, hujatan dan cibiran tak henti-hentinya. Ilyas Alhaft adalah pemain sepak bola profesional Belanda keturunan Indonesia. Ilyas Alhaft saat ini bermain untuk FC Noah di Liga Utama Armenia. Ilyas Alhaft lahir di Rotterdam pada 23 Februari 1997. Alhaft memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Alhaft memulai karirnya di klub lokal RVVH sebelum bergabung dengan Akademi Sparta Rotterdam pada tahun 2008. Ia melakukan debut profesionalnya bersama Sparta Rotterdam pada tahun 2016 dan kemudian bermain untuk Almere City di Eerste Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Alhaft juga merupakan pemain serbaguna yang bisa bermain di berbagai posisi di sayap dan lini tengah. Ia dikenal dengan kecepatan, teknik, dan kemampuan driblingnya yang mumpuni. Patut diketahui, inilah beberapa fakta menarik tentang Ilyas Alhaft, memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Berposisi sebagai pemain sayap dan gelandang serang. Dikenal dengan kecepatan, teknik, dan kemampuan driblingnya, ia masih muda, bertalenta, dan memiliki pengalaman bermain di liga profesional. Hal ini lantaran dirinya siap 100% untuk bela timnas Indonesia. Saya tahu pasti banyak orang mempertanyakan apakah saya terbuka untuk timnas Indonesia. Saya akan bilang 100% iya, ucap Alhaft di kanal YouTube Yusa Nugraha saat waktu lalu. Breaking news, Ilyas Alhaft disodorkan ke Sintayong untuk dinaturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia. Winger Noah FC, Ilyas Alhaft, sudah disodorkan ke Sintayong untuk dipertimbangkan dinaturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengaku sebagai sosok yang menyodorkan nama Ilyas Alhaft kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mantan manajer Persija Jakarta ini menilai Ilyas Alhaft memiliki kualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah itu, Erick Thohir pun meminta kepada Sintayong untuk mereview apakah Ilyas Alhaft layak memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika sesuai kebutuhan, pemain yang biasa mentas sebagai winger kanan ini dapat dinaturalisasi menjadi WNI. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mendapatkan nama Ilyas Alhaft dan saya yang menyodorkannya. Beliau kemudian meneruskannya ke STY untuk dilihat dan dipertimbangkan. Sekarang tinggal STY, apakah mau dengan Ilyas Alhaft ini atau tidak. Sebab, ada beberapa pemain juga yang dibidik pada tahun ini. Satu hal yang pasti, Pak Ketua tidak bisa memaksakan karena semuanya ditentukan STY. Sosok yang bertanggung jawab kepada timnas Indonesia, lanjut pria berkacamata ini. Video yang beberapa hari lalu ia rilis soal penyerang keturunan Grade A yang bakal video conference dengan Erick Thohir itu bukanlah Ilyas Alhaft. Dengan begitu, bakal ada penyerang keturunan top lain yang bakal memperkuat timnas Indonesia. Jairo Riedewald ingin bermain untuk timnas Indonesia. Jairo Riedewald menyatakan keinginan untuk bisa membela timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald tercatat sebagai pemain klub Premier League yakni Crystal Palace.
Selama ini, ada keraguan soal informasi keturunan Riedewald. Sempat ada informasi bahwa kakek atau nenek Riedewald berasal dari Suriname, bukan Indonesia. Hal itu membuatnya tak bisa membela skuad Garuda. Namun, menurut Hassani Abdul Ghani, sudah ada titik terang soal asal-usul Riedewald. Hassani mendapat informasi bahwa pemain 27 tahun itu punya nenek yang berasal dari Manado. Hassani mengaku baru menerima kontak dari seseorang yang merupakan perwakilan dari Jairo Riedewald. Orang tersebut mengaku bahwa cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Dan, sang cucu tidak lain adalah Jairo Riedewald. Siapa cucunya? Tanya saya. Dia sekarang bermain di Crystal Palace, jawab beliau. Jairo Riedewald? Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo, adik saya. Kami berasal dari Manado, jawab beliau, tulis mantan anggota Exco PSSI tersebut. Pada musim 2023-2024 ini, Riedewald memainkan 4 laga untuk Crystal Palace di Premier League. Bagi Hassani, ketertarikan Jairo Riedewald akan sangat positif bagi timnas Indonesia. Sebab, secara kualitas, Riedewald sudah memberi bukti mampu bersaing di Premier League bersama Crystal Palace. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas Indonesia sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, kata Hassani. Riedewald berposisi sebagai gelandang. Dia bermain untuk Crystal Palace sejak musim 2017-2018 lalu. Sebelumnya, Riedewald bermain untuk Ajax Amsterdam dan turut merasakan gelar juara Eredivisie musim 2013-2014. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara, lengkapi berkas naturalisasi. Adik dan ibu kandung Mees Hilgers pulang kampung ke Sulawesi Utara. Kabar ini sontak jadi sorotan publik. Apakah kehadiran mereka bertujuan melengkapi berkas naturalisasi pemain keturunan Indonesia, Mees Hilgers? Kabar keberadaan adik dan ibu kandung Mees Hilgers di Sulawesi Utara diketahui dari unggahan akun Twitter Update Bola Bola. Dalam unggahannya pada Kamis 10 Agustus 2023, Update Bola Bola menampilkan potret update di Instagram Stories akun Instagram ibu Mees Hilgers, yakni Linda Tombeng. Minahasa Live, tulis singkat Linda Tombeng dalam unggahan itu. Sontak, unggahan akun Update Bola Bola langsung ramai dikomentari netizen. Banyak yang meyakini kehadiran adik dan ibu Mees Hilgers di kampung halamannya itu guna melengkapi berkas untuk naturalisasi sang anak. Fix dan mau jadi WNI, tulis akun Nebuk Mees selangkah lagi main di kompetisi Eropa, Twente sedang on fire. Jika Mees gabung timnas bakal jadi pemain termahal se-ASEAN, tulis Zaj, curiga pas. FMD September ada Mees foto pakai polo lambang Garuda di kantor PSSI, timpal akun Simon Mees Hilgers memang merupakan pemain keturunan Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ibu, Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Aksi ciamik Mees Hilgers dalam meniti karir di sepak bola Eropa pun membuatnya turut dibidik membela timnas Indonesia. Bek 22 tahun itu pun diketahui kini bermain di tim Eredivisie atau Liga Belanda bersama FC Twente. Kini, dengan keberadaan sang ibunda di Indonesia, isu Mees Hilgers akan segera dinaturalisasi menjadi WNI pun santer terdengar. Menarik menantikan kelanjutan dari kabar itu. Akankah benar Mees Hilgers akan segera menjadi WNI seperti sejumlah pemain keturunan lainnya, seperti Rafael Struijk hingga Jordi Amat? Titah Erick Thohir untuk Shin Tae-yong, belusukan ke Eropa, cari bomber house goal untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong mendapat perintah dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pelatih timnas Indonesia itu disuruh pergi ke Eropa untuk mencari penyerang baru untuk tim Garuda. Sosok striker house goal memang menjadi PR besar di timnas Indonesia saat ini. Sudah banyak penyerang dicoba oleh Shin Tae-yong, mulai dari lokal hingga naturalisasi. Namun, belum ada yang mampu memuaskan Erick Thohir sekarang. Shin Tae-yong saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan? Ujar Erick Thohir. Sejak menjadi Ketua PSSI pada Februari 2023, Erick Thohir telah menaturalisasi 4 pemain untuk timnas Indonesia yang terdiri Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Itzes.
Saat ini, Erick Thohir juga sedang memproses naturalisasi untuk 4 pemain lagi yang meliputi Nathan Choeon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Dari nama-nama yang telah dan tengah dinaturalisasi Erick Thohir itu, tidak satu pun pemain yang terbiasa bermain sebagai penyerang tengah. Untuk Rafael Struijk, peran aslinya adalah second striker yang bisa menjadi winger. Namun, Erick Thohir tidak mau rencana menaturalisasi striker diaspora menutup peluang untuk para penyerang lokal yang ada di timnas Indonesia saat ini, seperti Ramadan Sananta. Tetapi, jangan juga naturalisasi membunuh keberlanjutan pemain-pemain yang sudah kami bina seperti Sananta hingga Witan Sulaiman, ucap Erick Thohir.